Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1707 di bawah lereng utara, lembah celah besar retakan es. Gunung Kunlun sangatlah besar, dan jajaran pegunungan Gunung Kunlun bahkan membentang ribuan mil. Dr. Qin, kemana kita akan pergi kali ini? Apakah kita pergi lagi ke tempat kita melawan tahta suci sebelumnya? Cherry Xie tidak bisa menahan lagi dan bertanya. Di lereng utara Gunung Kunlun, lembah celah besar retakan es, Thomas Qin berkata. Apakah tempat itu adalah daerah kematian? Itu tidak jauh dari tempat kita bertarung dengan pejuang tahta suci terakhir kali. Daerah sekitarnya penuh dengan lembah celah retakan es, semuanya terbentuk pada puluhan juta tahun yang lalu, dan di sana sangat dingin, jauh lebih dingin dari tempat-tempat lain. Lereng utara adalah dataran tinggi, dan di bawah dataran tinggi adalah lembah celah gletser. Angin kencang dan hujan lebat di sana konstan sepanjang tahun. Aku pernah melakukan penelitian tentang perkiraan bentuk lahan Gunung Kunlun sebelumnya, dan tempat itu hampir bisa dikatakan tempat yang paling berbahaya. Terdapat banyak salju tebal di kedua sisi lembah sungai, dan longsoran salju dapat terjadi kapan saja. Dan di sanalah, terdapat lembah celah gletser yang tak berdasar. Di bawah lembah celah gletser bahkan merupakan eksistensi seperti neraka. Jika seseorang tidak sengaja jatuh ke dalamnya, orang itu tidak ada pilihan lain selain mati. Cherry Xie berkata dengan sangat serius, semua ini adalah hal-hal yang telah dia menyelidiki sebelumnya, dan itu pasti bukan informasi palsu. Mungkinkah Thomas Qin tidak tahu tentang itu? Meskipun dia tidak tahu sebanyak yang Cherry Xie tahu tentang bentang alam Gunung Kunlun, tetapi dia lebih tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang tersembunyi di sini. Tidak ada cara lain, barang yang kucari ada di sana, jadi aku pasti harus pergi ke lembah celah besar retakan es. Thomas Qin mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi bersamamu. Kata-kata Cherry Xie terlalu mudah membuat orang salah paham. Thomas Qin berekspresi canggung. Setelah berbicara, Cherry Xie juga menyadari bahwa kata-katanya mungkin terdapat sedikit ambiguitas dan penyimpangan, dan wajahnya yang cantik langsung memerah. Di tengah angin dan salju, Thomas Qin dan Cherry Xie bergerak maju dengan susah payah, dan dengan hati-hati melewati beberapa bukit untuk menuju lereng utara Gunung Kunlun. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang tersembunyi di lembah celah besar retakan es itu, dan seperti apa keberadaannya, bahkan Thomas Qin pun tidak tahu. Karena dulu ayahnya pernah datang ke sini, tetapi dia tidak membuka istana es Kunlun yang sebenarnya, sehingga dia datang ke sini lagi. Menurut apa yang dikatakan ayahnya, meskipun dirinya telah datang ke sini, mungkin juga tidak dapat membuka istana es Kunlun, semuanya perlu menunggu sebuah kesempatan, menunggu seseorang yang sama seperti dirinya, yang datang dengan membawa liontin giok, pada saat itu barulah istana es Kunlun memiliki kemungkinan untuk dibuka. Tetapi saat ini, Thomas Qin malah sama sekali tidak melihat siapapun yang muncul di sini. Gletser ribuan mil yang luas, selain dirinya dan Cherry Xie, tampak tidak ada batasnya di sini, penuh es di dalam ribuan mil, bahkan tidak ada jejak sama sekali, dari mana sosok manusia. Yang terpenting sekarang adalah pergi melihat apakah lembah celah besar retakan es di sana memang benar seperti yang dikatakan ayahnya. Lembah celah besar retakan es yang berada di bawah lereng utara adalah di mana istana es Kunlun berada. Setelah melewati lebih dari 2 dekade, mungkin saja lembah celah besar retakan es pada waktu itu sudah menghilang, atau mungkin juga telah mengalami perubahan tempat pada kerak bumi. Namun yang paling mereka takuti adalah dihalangi jalan oleh angin dan salju yang tidak ada batasnya. Kalau terjadi hal seperti itu mereka mungkin akan sangat sulit bergerak lagi. Saat itu jangan iagi istana es Kunlun, bahkan mau pergi dari tempat ini pun akan sangat sulit.
Setelah berjuang sekian lama dan melewati sangat banyak halangan, akhirnya mereka tiba di lembah celah besar retakan es yang dikatakan ayahnya. Di antara gletser ribuan mil yang begitu luas, lembah celah besar ini muncul begitu saja di depan mereka, tampak sangat besar dan luas, dan di sekitarnya semua tebing-tebing dan jurang, sama sekali tidak ada jalan untuk pergi lagi. Tak berujung. Di antara lembah celah besar, angin dan salju tanpa henti, dan pegunungan di sekitarnya juga sangat curam. Lereng terjal di bawah lereng utara bahkan lebih tak terbayangkan. Di sini tertutup salju tebal dan tidak terlihat dinding batuan sama sekali. Kamu sama sekali tidak tahu kapan kamu akan jatuh ke dalam lubang es dan tidak akan naik lagi selamanya. Thomaskin mengerutkan kening dan bergerak maju dengan hati-hati. Karena ayahnya telah mengatakan bahwa istana es Kunlun terletak di dalam lembah celah besar retakan es di bawah lereng utara. Maka bagaimanapun dia juga harus pergi untuk melihatnya. Bab 1708 bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Angin dan salju sama-sama bertiup, badai tak terbendung, dan di atas salju lebat, dua bayangan hitam lewat, satu pria dan satu wanita. Pria itu mengenakan baju zirah dan jubah biru, tampak sangat anggun, tetapi memberi semacam rasa dominasi kepada orang-orang. Wanita itu memiliki kecantikan yang menakjubkan, memiliki sosok badan yang tinggi, bahkan sama sekali tidak kalah dengan pria. Kaki giok yang buat, ramping dan lurus, ditutupi di bawah sebuah zirah kuli berwarna coklat, terlihat sangat mumpuni, dengan rambut panjang seperti air terjun, yang panjang hingga bagian pinggang. Perasaan Iu terlihat seperti seorang wanita yang bebas seperti angin. Wajahnya sangat indah, keramat dan tidak bisa dilanggar, sama seperti seorang ratu, dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak bisa disentuh. Tatapannya yang dalam tidak bergelombang sama sekali, sosoknya sangat cantik, namun tatapannya berkilauan dengan kedewasaan dan pesona yang seharusnya tidak dia miliki di usianya. Ketangkasan dan sikap mendominasi semacam itu, sama sekali tidak kalah dengan pria di sampingnya, dia memberikan semacam tekanan yang tak terbayangkan kepada orang Iein. Dia adalah putri dari Atlantis, Lisa Luo. Identitas orang di sampingnya juga sangat jelas, yaitu pejuang pertama dari Atlantis, Nicholas Page. Sepertinya kita terlambat. Sudah ada seseorang yang selangkah lebih maju dari kita. Nicholas Page berkata dengan ekspresi dingin, melihat jejak kaki di bawah kakinya, niat membunuh muncul di matanya. Lisa, menurutmu siapa orang itu? Nicholas Page tersenyum, penuh dengan rasa candaan, karena tidak peduli siapapun orang itu, selama itu adalah orang yang menghalangi kebangkitan Atlantis, maka orang itu layak untuk mati dan pasti harus dibunuh. Semua orang adalah orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang Atlantis, mereka adalah dewa tertinggi, dan tidak ada orang yang dapat memerintahkan mereka. Jika bukan karena terlalu banyak manusia di dunia ini, Atlantis mereka sudah menyatukan kembali seluruh bumi sejak lama. Peradaban dari Atlantis sama sekali tidak bisa dibandingkan oleh peradaban dari manusia-manusia itu, jadi menurut pandangannya peradaban manusia adalah peradaban kelas rendah, sama sekali tidak layak untuk dibandingkan dengan mereka. Orang itu seharusnya tidak berjalan terlalu jauh. Angin dan salju di sini begitu besar. Tapi jejak kaki ini masih belum diratakan oleh angin dan salju. Itu menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Suara dingin Lisa Luo penuh dengan rasa tak bisa didekati, bahkan saat menghadapi Nicholas Page, prajurit pertama Atlantis, yang ada di sampingnya, dia juga tanpa senyuman. Karena Lisa Luo tidak menyukai Nicholas Page ini, jika bukan karena ibunya bersikeras untuk mengatur agar mereka datang bersama, dia pasti tidak akan keluar bersama dengan Nicholas Page. Lisa, kamu memanglah pintar, menemukan posisi mereka dengan begitu cepat. Aku masih kalah denganmu. Nicholas Page berkata dengan tersenyum, hanya saat menghadapi Lisa Luo dia barulah begitu tenang dan santai, biasanya saat di Atlantis, hampir tidak ada orang yang bisa membuat dewa pembunuh berwajah dingin ini tersenyum.
Orang bodoh pun bisa melihatnya. Jejak kaki ini paling banyak diinjak pada beberapa menit yang lalu. Lisa Luo berkata dengan ekspresi dingin. Nicholas Page tampak canggung, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Lisa Luo benar-benar terlalu jago dalam membalas perkataan orang Iein, sama sekali tidak menyisakan wajah untuknya. Tetapi Lisa Luo adalah putri dari Atlantis, dan dia hanyalah seorang penduduk biasa dari Atlantis. Status dan posisi mereka sangat berbeda, dan keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Jika bukan karena mengandalkan bakat dan kekuatan dirinya untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga posisi hari ini, dan menjadi pejuang nomor 1 di Atlantis, itu akan sangat mustahil baginya untuk bersama dengan Putri Lisa Luo. Jangan lagi memiliki status dan posisi seperti hari ini, tapi sekarang mereka berdua tidak bisa dikatakan benar-benar bersama, setidaknya mereka harus menunggu ratu untuk mengumumkannya. Sekarang dia hanyalah prajurit nomor 1 Atlantis, dan kekuatannya yang tinggi tidak berarti statusnya akan tidak tergoyahkan. Hanya setelah dia menjadi menantu dari kerajaan, identitasnya baru bisa dijamin. Lisa Luo adalah impian seumur hidupnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.